Akhirnya sekarang kalau mau beli mobil PHEV yang harganya di bawah 1M, itu ada pilihan lain selain Chery Group. Tadinya kan cuma ada Jayco J7, ya kan, terus ada Lepas L8, ada apa tuh namanya? Tiggo 8 CSH dan Tiggo 9 sama J8 ya. Nah, sekarang udah ada nih pesaingnya ya. Harganya 490 juta. Ini namanya Geely Starray EMI ya. Kalau di Malaysia, dia kan ada Proton IMAS ya. Nah, ini namanya Proton IMAS yang PHEV. Ya, jadi ini sebenarnya sama iX5 itu sama persis. Tapi Geely itu membuat si Starray ya yang PHEV ya, sama si IMAS, sama si iX5 itu bener-bener beda desainnya ya. Jadi kalau lihat dari belakang, interior sama samping itu sama persis sama iX5. Tapi untuk desain depannya ini bener-bener dibikin berbeda. Bahkan menurut gua ya, secara futuristik ya, ini lebih kelihatan futuristik dibandingkan dengan si iX5 ya. Lampunya dia tuh panjang dari ujung ke ujung ya. Biasanya kalau yang panjang-panjang gini, nyambung-nyambung gini itu kan yang EV-EV-an lah ya. Dan antara yang EV sama PHEV itu depannya sama-sama nggak ada grillnya, sama-sama ketutup. Lubang-lubangnya itu cuma di bagian bawah sini. Jadi kalau kita lihat di bawah, ini baru kelihatan nih ada radiatornya, ada kondensor AC-nya dan kawan-kawan. Cuma dari bawah sini aja ya. Lampu utamanya tetap ada di samping sini ya. Jadi kalau misalkan nyala pas malam hari, high beam sama low beamnya itu ada di bagian sini. Dan lampunya itu kecil banget, tapi buat malam-malam sih terangnya cukup lah. Bukan yang spesial ya, tapi udah lebih dari cukup. Dan kebetulan yang kita pinjam ini warnanya bagus ya, kayak British Racing Green. Cakep gitu. Kalau misalkan kena matahari lebih cakep lagi, dan di malam hari kelihatan kayak warna hitam ya. Jadi ini kalau misalkan kita kasih lampu gitu ya, tuh warna cakep ya. Ini kebetulan agak mendung aja sih, jadi nggak terlalu kelihatan menyala. Pas lagi siang-siang panas gitu, set hijaunya tuh cakep gitu dilihat. Dan mobil ini juga lampu depannya ini pas dilihat, terutama pas lagi nyala ya, dia cukup detail. Nyala dong. Wah, ada suaranya. Nyala. Ya, nah lihat nih. Tuh lihat. Dia tuh bertumbuk-tumbuk ya. 1, 2, 3, 4. Yang bawahnya ini lurus garis sampai ke sana. Ini dari 3 garis, ke 2 garis menjadi 1 garis. Baru kesininya yang nyambung dari kiri ke kanan. Jadi desainnya cakep. Ini lebih kayak iX5 facelift dibandingkan versi PHEV-nya, karena terlihat modern, cakep dan seperti EV. Meskipun PHEV. Terus bannya dia pakai GT, ini versi premium dari GT Radial ya, pakai yang advance tech, dan dia ukurannya 225 165 R18. Nah, terus peleknya biasanya kalau ada sayap-sayap begininya ya, kas-kas mobil listrik gitu kan, itu biasanya dibikin dari plastik, tapi ini dia bukan plastik ya, dia langsung bahan alloynya, metal alloynya, dan bautnya tuh, bautnya premium, cakep. Ini baut mahal tuh kayak gitu bentuknya tuh. Jadi detail-detail kecilnya tuh mahal nih mobil. Nah, ke samping dia kelihatan sama kayak iX5 ya. Jadi udah masuk ke bagian sininya, roof railnya ya. Dan dia cuma ada satu tipe anyway. Jadi nggak ada tipe tingginya, nggak ada tipe rendahnya kan. Kalau yang iX5 ada Pro sama Max ya. Ini dia semuanya sama satu tipe aja. Dari belakang sama persis. Yang membedakan adalah logonya ya. Karena saya tulisan Starray EMI, ada Geely. Dan kalau kita buka bagasinya, wah, kalau misalkan PHEV bagasinya lebih gede dong. Enggak juga sih, bagasinya mirip-mirip aja. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi, ini besar. Sebenarnya dengan space segede gini, harusnya dia bisa dimasukin ban serep space saver ya. Mungkin nanti ada yang mau jual aksesoris tambahannya ya. Dan kita juga dapat ini. Nih, set. Nah, ini tire repair kit ya. Jadi kalau misalkan kita bannya kena paku, tinggal dikasih aja. Nanti dia naik sendiri dan bisa otomatis nambel. Terus kalau misalkan kalian butuh bagasi lebih gede, dia bisa taruh bawah juga ya. Nah, dia jadi punya space yang lebih besar. Nah, di sini ada subwoofer bagian belakang. Terus di sini ada subwoofernya ya. Ini kerainya bisa ditarik. Nah, terus jadi tempat, tapi bagian sininya tuh agak ngeplek-ngeplek ya. Sama kalau nanya akinya di mana? Akinya ada di bagian sini. Nah, ini ada akinya ditaruh di belakang. Bagus kalau aki taruh belakang itu
Memang sih dia agak sedikit makan tempat, tapi karena dia nggak kena panas, biasanya lebih awet dibandingkan ditaruh di depan mesinnya. Oke, dia juga sudah pakai power back door. Ya di harga segini biasanya mobil Cina ada pakai power back door semua. Kamera 360 juga ada ya. Ini lampunya juga sama persis kayak lampunya si iX5 ya. Ada tengah-tengahnya sini loh. Oke, kita buka mesinnya dulu yuk. Nah, kita buka kap mesin depannya. Wah lah, ini berat sekali ya. Seperti biasa mobil-mobil dari Tiongkok emang biasanya tebel-tebel. Oke. Dan karena dia PHEV, kita dikasih mesin 1500 cc, bensin 4 silinder, tapi nggak pakai turbo. Beda sama Cherry Group yang pakai 1500 cc turbo ya. Dia bukan mesin turbo, dia mesin bensin biasa aja dengan Atkinson cycle. Tenaganya kecil, cuma 98 PS dan torsinya 125 Nm. Nah, jadi dibikin lebih efisien, bukan lebih ke performa. Untuk motor listriknya, dia penggerak depan ya, dan tenaganya gede, 215 HP dan torsinya 260-an sekian Nm. Kalau di total itu sekitar 325 Nm dia tenaganya. Dan ketika kita pakai mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, mobil ini tuh rasanya lebih kayak mobil listrik ketimbang mobil hybrid ya. Jadi sangat jarang sekali mesinnya itu nyala kecuali emang baterainya bener-bener habis. Dan mesin bensinnya ini kalau kita lihat ya, nih dia dikasih cover bagus di atasnya sini, bisa kita buka. Nah, seperti ini ya, mesinnya kecil sebenarnya ya. Terus kalau kita lihat lagi, engine mountingnya itu gede ya. Jadi kalau misalkan mesinnya nyala itu, dia tuh nggak sehalus Cherry Group ya, tapi ini udah termasuk halus ya, halus banget. Jadi pas mesinnya nyala, suaranya kecil banget, tapi getarannya tuh cuma ada di bagian kaki doang ya, kayak mobil-mobil normal gitu. Tapi sangat amat halus. Dan baterainya itu sekitar 18 kWh. Kalau misalkan full ya, dia lebih panjang dibandingkan dengan PHEV-nya Cherry Group. Kalau punya Cherry Group itu sekitar 90 km, dia sampai 105 km dan sama-sama pakai NEDC. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Nah, itu kalau misalkan ini mobil akinya soak, ngejumpernya dari sini nih. Tuh, udah disiapin sama dia, plus di situ ya. Jangan salah tuh. Yuk, kita tutup. Berat banget kap mesinnya. Ini kalau diganti karbon mungkin jadi lebih enteng, range-nya jadi lebih panjang sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Oke, sekarang kita masuk dalam interiornya. Cuma ada satu pilihan warna, hitam. Dan masuk ke dalam, ini sama persis sama ya Geely EX5 ya. Dan nggak ada pilihan warna putih. Ini bener-bener sama ya. Kursinya sama, dashboardnya sama, layarnya sama ya. Even sampai ke bagian atas ini juga dia semuanya sama. Tapi yang menurut gua agak lucu, dia kan punya colokan listrik ya, sama ada buat buka fuel ya, buat isi bensin. Nah yang lucunya dari mobil ini adalah kalau kita mau buka port charger itu gampang, tinggal pencet aja kebuka dia langsung tutupnya. Tapi ketika mau isi bensin, gue tuh nyari di mana buat buka bensinnya, tidak ada. Ternyata buat buka bensinnya ada di layar ya. Dan ini gue masukin ke shortcut nih biar gampang. Tuh. Di sini kan ini shortcutnya bisa diganti-ganti ya. Tuh, mau diganti jadi apa gitu kan. Nah, akhirnya gue taruh sini. Ini kalau kita pencet, nah, fuel flap unlock open to refuel. Dari layar dong bukanya. Ya, dari layar. Ya, jadi kalian harus setting dulu biar ada shortcutnya di sini atau dari atas. Dari atas ada fuel flap ada di sini ya. Dari layar baru bisa buka. Gue sempat bingung di mana naruhnya ya kan. Ternyata ada di sini. Wow. Kenapa nggak taruh tombol aja gitu ya? Tapi memang mobil ini sama seperti X5, tombolnya nggak banyak ya. Di sebelah kanan misalkan door trim nih ya. Dia sudah all auto, ada buat kunci sama buat ngunci kacanya ya. Sama buat ngatur spion dia ada. Tapi buat ngelipet ya, kalian pikir pasti, wah nggak ada tombolnya nih. Buat ngelipetnya pasti dari sini nih, ya kan? Enggak. Buat ngelipetnya, ini tombol L sama R-nya, left atau right-nya, itu tekan bersamaan, nanti dia akan otomatis ngelipet. Cuma masalahnya nggak ada tulisannya gitu ya, jadi kalian harus buka manual book dulu, yang bisa dibuka secara online. Dan buat teman-teman yang beli EX5 ya, atau sales nih yang jualan EX5 atau jualan Starray, mesti dikasih tahu konsumennya kalau mau ngelipet spion caranya seperti itu.
Terus yang bedanya dengan EX5 apa? Ya tentu ada di setting-settingnya ini ya. Oke, mendekat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini masih sama nih. Surround sound-nya sama, rear fog light, HUD, comfort seat-nya masih sama. Pas kita masuk ke driving, dia driving modenya ada pure, hybrid, sama power. Ya, kalau kita pencet pure nanti dia pakai mesin listriknya aja. Ya, kalau kita pakai hybrid nanti mesin bensin juga ikut nyala, tapi nyalanya cuma di kecepatan tinggi aja. Kecepatan rendah hampir sama sekali nggak kepake kalau misalkan lagi full ya. Ini kan lagi full nih 103 km ya. Sama power. Nah, ada regeneration-nya, ada weak, medium sama strong. Ini kita setting di weak aja ya. Ini steering assist-nya oh ya sini. Karena mati kali ya mesinnya. Oh, harus dimasukin dia dulu ya. Nah, ini kita masukin yang pure aja ya. Steering assist-nya kalau gue lebih ke sport ya. Karena ketika masuk sport dia langsung beda ya, lebih berat, terutama masih kecepatan tinggi ya. Brake pedal kita masuk comfort, ada comfort park juga. Jadi kalau misalkan ngerem sampai berhenti itu dia nggak jegluk gitu ya. Berasa sih. Ya sama electronic parking brake-nya juga dari sini. Cuma ini nggak perlu dipencet-pencet. Kenapa? Karena ketika kita masukin ke P, dia udah otomatis nyala, dan ketika kita masukin ke D, dia udah otomatis rilis ya. Sisanya lights-nya masih sama, drive assist-nya masih sama, voice display-nya masih sama, semuanya masih sama, sound settings juga masih sama, dan gue suka suaranya bagus mobil ini ya. Connect, My Vehicle, semuanya masih sama ya. Dan dia pakai Fly Me Auto juga. Nah, Fly Me ini dia tuh OS-nya dari Meizu. Ya, Meizu itu handphone zaman dulu Android ya. Kalau misalkan kalian ngikutin Xiaomi dan kawan-kawan tuh, Meizu tuh jadi pesaingnya Xiaomi. Tapi akhirnya dibeli sama Geely. Divisi handphonenya tutup, sekarang dia fokus buat bikinin software buat grupnya Geely. Makanya namanya Fly Me Auto, termasuk sound system di mobil ini yang gue bilang bagus tadi, dia pakai namanya Fly Me Sound ya. Dan gue suka, nggak cuma bagus, dia desainnya juga cakep ya. Jadi kayak ini loh, kayak speaker Bluetooth, tengahnya nih gede bulat gitu ya. Ini buat mid-nya. Sama mid bassnya ada di sini. Twitternya ya kayaknya Twitternya gabung di sini ya. Nggak ada sih. Dia tuh Twitternya ada 4 soalnya. Dan mid bassnya ada 5 speaker ya. Jadi speakernya banyak dan suaranya bagus. Ada 1 subwoofer sama ada 2 speaker di belakang sini. Jadi kalau bisa kita nelpon ya, dia bisa dihubungin ke belakang doang. Jadi kalau kita ngobrol itu yang lainnya nggak denger. Kita aja yang denger yang lagi nyetir. Kurang lebih kayak gitu sih. Sisanya semua sama. Nah, terus AC-nya dia juga sudah dual zone. Nah, kalau kita pencet seat di sini, sayangnya ventilation-nya itu cuma ada di driver seat aja. Jadi kalau kita mau pakai ventilasinya ini ya, kursi pendinginnya, yang sebelah kiri nggak ada. Dia cuma di bagian driver aja. Nah, ini ilusi atau setirnya ada di kiri sih? Ini menurut setirnya di kanan apa di kiri? Kiri ya, bukan kanan kan? Kanan kan di sini dia harusnya. Ya, tapi intinya dia cuma ada di driver seat aja. Kalau di X5 setahu gue tuh dia kanan kiri ya. Jadi bedanya itu. Sisanya semua sama, dan dia juga tetap sama kayak X5, ada camping modenya, ada race modenya. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi nungguin anak pulang sekolah, dia pengen main dulu, udah kita masuk ke race mode, ya hilang lagi. Kita masuk ke race mode ya. Oh, kita pay dulu. Kita masuk ke race mode, loading, take a break. Misalkan kita mau istirahat 30 menit, take a break ya. Oke, take a break. Sip. Wow, langsung ditutup. Dia akan recline. Kita tidur. Yeay. Tidur 30 menit atau kita sambil nungguin mobil lagi dicas. Ya, tidur. Tiba-tiba dibangunin. Udah 30 menit nanti dia akan tegak sendiri. And rest mode ya. Ada nih bisa dikurangin 5 menit, bisa ditambahin 5 menit lagi. Kurangin 5. Time could not be shorter. And rest mode. Langsung balik. Yeay. Kurang lebih kayak gitu. Nah. Oke. Di atas ini tuh. Ada kaca sama lampu ya. Sama buat naruh kartunya tuh ada di bagian sini. Nah, sama di sini juga nih. Jadi ada 2 ya. Ini lampunya. Kalau mau nyalain semuanya pencet yang tengah. Ya, sama lampunya tuh dia bagus ya. Kalau dimatiin dia matinya pelan-pelan gitu. Nggak langsung mati cepet. Kok nggak mati? Ah, udah.
Sama di sini juga ada ya, nggak dikurang-kurangin. Spion sudah elektrokromatik dan sama nih seperti X5 ya. Di sini ada putaran. Kalau kita puter nanti buat volume. Tapi kalau kita pencet sekali, nanti dia jadi dia jadi fan speed buat AC ya. Tuh. Ada 2. Oke. Udah tilt dan teleskopik. Kursinya juga sudah pakai elektrik baik kanan maupun kiri, dan yang gue suka nih di sini tuh ada kayak ada semacam badge gitu ya. Tapi pas dipakai duduk dia nggak bikin, kan takutnya suka ada yang ganjel gitu ya. Enggak loh. Dia pakai nggak berasa ganjel. Sekarang kita ke belakang. Apa nih, Wonderlife Geely Drive ya. Sama seperti iX5, belakangnya super lega. Gede banget dah tuh, legroomnya, headroomnya gede sekali. Dan di bagian samping sini ya, door trimnya tuh nggak dikurang-kurangin. Dia masih empuk ya, meskipun ini jahit-jahitannya palsu ya. Sampai sini juga masih bahan kulitnya sama, ke sini juga sama ya. Jadi baik di depan sama belakang itu sama mewahnya rasanya ya. Ada AC juga di belakang sini ya, sama USB-C sama USB-A itu juga ada di belakang. Nggak dikurang-kurangin ya. Ada tempat buat naruh handphonenya, tempat naruh barang, sama ini kenapa dipasang begini ya? Kita lepas dulu ya. Nah, dia ada armrest gede ya. Terus kursinya nih dapat 3 headrest. Di atas sini ada speaker lagi ya buat surround sound-nya. Ya meskipun dia ini nggak bisa diatur seberapa rebah, tapi kalau menurut gua ini rebahnya sudah pas ya. Jadi waktu gua coba ini mobil buat jarak jauh duduk di belakang ini enak, sama headrestnya empuk ya. Jadi di belakang sini kalau kita disetirin udah tiba-tiba nyampe aja, bisa tidur di belakang. Cuma kalau memang bisa lebih direbahin lagi pasti jauh lebih enak ya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Geely Starray ya. Pas kita pakai ini mobil ya, gue udah bawa ini dari Bandung ke Klaten, habis kita warawiri di sini ya. Ini mobil sama seperti iX5 rasanya ya. Dalam artian perdaman kabinnya, suspensinya ya, terus juga akselerasinya itu mirip-mirip, dan pedalnya pun terasa feels natural. Kecuali pedal remnya dia masih terasa agak sensitif ya. Jadi kalau kita maju gini kita ngerem, nah itu dia feelingnya beda sama iX5 yang lebih natural ya. Mungkin karena dia PHEV, dia dibikin agak beda remnya, makanya nggak secakep itu sama dibandingkan dengan iX5. Mungkin karena dia PHEV, pengeremannya agak sedikit berbeda, tapi ya rasanya seperti itulah. Dan regenerative braking-nya itu juga gue ngerasa lebih baik dimatikan saja dibandingkan kita nyala. Suspensinya tuh dia empuk ya, sama kayak iX5 ya. Jadi pas kita lewatin jalan bergelombang, lewatin poles tidur atau semacamnya, itu gua suka sih. Dia pas di dalam tuh kita rasanya nyaman, meskipun kalau misalkan kita lewatin jalan yang bergelombangnya agak parah kayak di MBZ, dia tuh belakangnya tuh masih agak ngayunnya kebanyakan. Jadi udah ngayun, biasanya pas balik itu dia langsung stop, dia ada kayak twing, balik lagi twing gitu loh. Kayak 2 kali dia ngayunnya, nggak langsung berhenti ya. Tapi kalau kita jalan biasa atau di jalan jelek itu malah terasa nyaman, terutama di kecepatan rendah. Kecepatan tinggi oke, asalkan jalan tolnya bagus ya. Kayak misalkan waktu kita pakai tol Trans Jawa tuh yang udah lewat Cirebon sampai ke Semarang, itu bantingannya menurut gua pas dan nyaman ya. Even duduk di belakang pun juga rasanya masih nyaman ya. Cuma emang itu kalau di MBZ rasanya belakangnya tuh kelebihan ya. Dia nggak langsung stop, dia ada twingnya masih ada gitu kalau si mobil ini ya. Dan dia kan ada pure, hybrid sama power. Ketika kita ubah ke power, dia tuh rasanya jadi lebih sensitif. Kita gas dikit dia langsung jalannya jauh gitu. Tapi kalau kita masuk hybrid, rasanya lebih natural. Kalau gue lebih senang pakai yang hybrid dibandingkan dengan power. Karena ketika kita nginjek gasnya dalam, itu sama aja sih antara hybrid sama power ya. Ini kita power nih. Terus kita mau nyusul, misalkan di depan ada Panther gitu ya. Lambat sekali. Oke, kita susul. Set. Tuh. Nah, mesinnya nyala. Dan nyalanya agak sedikit telat ya. Dan ketika mesinnya nyala, dia tuh kayak gak ngasih dorongan, cuma ngung gitu aja. Jadi gak ada rasa tiba-tiba ngung gitu loh. Biasanya tuh kalau mobil PHEV yang pakai turbo atau mobil hybrid yang pakai turbo, ketika mesinnya nyala tuh kayak ada boostnya gitu, kayak cus gitu, kayak ada turbo lag lah ya. Pas turbonya kick in, padahal itu mesinnya nyala. Nah kalau ini karena mesin 1500 cc nya itu nggak terlalu besar ya tenaganya, jadi pas dia nyala itu kayak
kayak Nissan e-Power. Jadi pas dia nyala itu kayak ngasih listrik tambahan, bukan ngasih boost tambahan gitu. Tapi kenceng gitu, dan rasanya pas kita bawa gitu ya, even di atas 100 km per jam, seperti yang gue bilang, biasanya mobil hybrid 1500 cc tanpa turbo kayak misalkan, atau 2000 cc tanpa turbo kayak misalkan CR-V atau Civic ya, itu pas di atas 100 itu tenaganya loyo gitu, kayak Zenix gitu kan, pas di atas 100 mesinnya tuh bekerja keras gitu. Tapi kalau mobil ini yang gue rasakan, ketika di atas 100 kita nginjek gas lebih dalam ya, dia rasanya kayak mobil listrik gitu. Jadi ada mesin, dia nyala, dia kayak cuma ngasih tambahan daya generator, lebih kayak Nissan e-Power tapi PHEV, dibandingkan dengan PHEV yang dia tuh penggerak depannya, mesin bensin itu jadi penggerak buat di depan gitu. Jadi rasanya bener-bener ini mobil listrik pakai range extender gitu. Jadi kayak mesin bensin itu nggak terhubung sama roda, rasanya kayak gitu. Tapi dia halus ya, nyaman. Mesin bensinnya itu nggak kerasa sih, walaupun nggak sehalus punyanya Chery ya. Tapi tuh, ada tuh suara mesin bensinnya nyalanya telat gitu, nggak langsung teng gitu. Tapi ya udah lebih dari cukup dia. Terus ADAS-nya, pas kita pakai adaptive control sama lane keeping assist-nya, untuk adaptive cruise control-nya, dia akselerasi sama pengeremannya bagus, smooth ya. Tapi untuk lane keeping assist-nya, dia bagus sih, bisa dipercaya ya. Jadi dia nggak akan keluar dari jalur pas kita pakai. Cuman pergerakan setirnya tuh nggak smooth. Nggak smooth itu mirip kayak Alphard yang TSS generasi pertama ya, di Alphard Gen 3 bukan Gen 4. Cuman dia lebih bagus, dia nggak bakal keluar. Cuma movementnya itu kayak kerasa gitu pas lagi lurus, tiba-tiba dia kiri, kanan lagi, kanan kiri lagi gitu loh. Tapi nggak akan keluar. Jadi kita bisa percaya sama mobilnya, cuma rasanya agak awkward aja gitu loh. Nah, terus juga kalau misalnya kita matiin mobil dan kita nyalain mobil, ya dia kan udah mobil kekinian ya. Nggak usah pakai tombol push start stop engine button lagi, kita keluar aja, kunci, terus kalau mau nyalain tinggal injek rem aja. Nah, itu ketika gue matiin terus nyalain lagi, gue biasa matiin lane keeping assist-nya sama ini nih. Dia bisa tahu kalau misalkan di jalan itu ada peringatan batas maksimum kecepatan, dia akan ngasih tahu kan. Nah, itu sering gue matiin karena bunyinya ganggu. Nah, di mobil ini ketika kita udah matiin semuanya, kita keluar terus masuk mobil lagi, dia otomatis ngereset. Jadi kita harus matiin lagi secara manual. Dan untuk matiinnya kita harus masuk ke driver assist dulu ya, masuk intelligent reminders. Nah, ini baru speed limit alert-nya bisa kita close, confirm ya. Habis itu sama lane keeping assist-nya juga kita matiin dulu. Kalau nggak nanti dia intervensi terus dia. Dan yang gue suka dari mobil ini, posisi duduknya enak, setirnya enak ya, pedal gasnya enak, terus akselerasinya kenceng ya, 0-100 8 detik. Ini mode pure. Kalau misalkan mode pure kita gaspol, mesin bensinnya juga otomatis nyala dan meraung ya. Nah, kita rem. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, ketika mesin bensinnya nyala, nggak ada rasa kayak cus pas itu loh, nggak ada tambahan dorongan tenaga gitu waktu mesin bensinnya nyala. Tapi kenceng, nggak kerasa. Tadi cepat banget, 130 ya. Dan mobil ini juga peredaman kabinnya bagus, paling suara kolongnya agak masuk dikit ya. Itu pun juga menurut gue dia berasa karena dalamnya tuh kedap ya. Jadi kalau kita di ruangan yang lebih kedap, kuping kita tuh jadi lebih sensitif sama suara sedikit gitu. Makanya biasanya mobil listrik itu karena dia nggak ada suara mesinnya, bannya itu dia pakai ban yang tipe silent ya. Ban yang ada busanya itu di dalam. Makanya biasanya ban-ban EV itu dalamnya ada busanya itu ya, itu biar nggak berisik ya. Meskipun dia kaca depannya ini gua cek ternyata belum double glass loh, masih single glass saja meskipun kacanya tebel. Dan untuk kaca belakangnya itu dia sudah pakai tinted ya, jadi warnanya hitam, nggak bisa diintip dari luar. Dan ini mobil belum ada kaca filmnya, makanya kita bikin videonya menjelang sore, karena kalau siang panas sekali. Hop, gas lagi. Ini mode pure, tapi ternyata mode pure kalau kita gaspol tetap nyala. Nah, gimana soal efisiensi bahan bakarnya? Efisiensinya bagus ya, irit. Nih, kita tadi jalan udah kita ngegas karena dia masuk mode PHEV ya, mode pure. 31,9 km per liter. Wow. Tapi waktu kita bawa dari Bandung ke Klaten,
dengan posisi baterai yang cuma tinggal 30%-an. Pas lagi di rest area kadang-kadang kita ngecas, tapi nggak banyak yang ngecasnya, cuma bentar doang gitu. Kita dapat sekitar 117 sampai 119. Jadi sangat irit untuk mobil segede gini. Dan kalau dipakai dalam kota, ya justru keunggulan dari PHEV itu di dalam kota sih. Ketika dia bensinnya full, ketika dia listriknya full, kita bisa benar-benar pakai tanpa mesin bensinnya, tapi kita bisa pakai jadi hybrid yang super irit. Sayangnya PHEV itu dia nggak bebas ganjil genap. Kalau PHEV itu bebas ganjil genap seperti mobil listrik, wah, gue sih pasti lebih pilih PHEV ya. Karena buat gue yang terlalu random ya, kadang-kadang kalau orang kerja tiap hari PP, ketahuan gitu mobilnya tuh kepake kemana aja. Cek lah 2 tahun terakhir kalian tuh pakai mobil kemana aja sih ya. Tapi buat yang kayak gue yang random, kerjanya kadang sini kesana ke situ gitu ya, nggak pasti jadwalnya, PHEV itu lebih peace of mind. Dan dulu gue pakai Outlander PHEV yang jaraknya tuh yang nggak nyampe 50 kilo udah habis ya. Itu pun beli bensinnya sebulan sekali kali. Jadi irit banget. Dan gue PP ke rumah orang tua gue aja dari Pasar Minggu ke Panglima Polim gitu ya, itu sama sekali bisa nggak pakai bensin. Apalagi ini yang 105 kilo sekali jalan ya. Jadi dia lebih panjang 15 kilo dibandingkan dengan Cherry Group ya. Enak mobil, enak. Dan suspensinya sih kalau lagi pelan begini enak ya, di belakang ya. Enak Viv ya, nyaman ya. Jadi disupirin atau nyetir sendiri, ini mobil enak dan pas. Solusi buat orang yang di rumah cuma ada satu parkiran doang ya, daripada beli 2 mobil, 1 listrik 1 bensin gitu ya, mendingan 1 mobil aja, nggak usah ganggu jalan di luar ya, nggak usah parkir depan rumah gitu kan, ganggu jalan ya. Mendingan taruh aja 1 mobil tapi PHEV, bisa listrik bisa bensin ya. Karena kalau udah biasa naik mobil listrik, rasanya rugi sekali kita beli bensin ya, kayak dirampok gitu. Jadi setelah kita nyobain Geely Starray, ini sebenarnya bener-bener rasanya kayak Geely EX5 plek-ketiplek sama, cuma bedanya ini PHEV aja ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian pengen beli EX5 tapi saya masih sering keluar kota ya, males ngecas-ngecas, kadang nggak rajin buat ngecasnya, ya inilah dia jawabannya. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah beli Geely Starray, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Bye-bye!